Sudah sampai, Mas? Iya. Makasih banyak ya, Mas. Iya. Mas. Ya. Apaan sih Hikmah ini? Oh, Hikmah, kamu ngapain sih? Kamu masih ngejar-ngejar aku? iya, ya aku pengen tahu aja kamu mau kemana sayang. Hikmah, lebih baik kamu pergi dari sini. Aku sudah bilang juga sama kamu, kedatangan aku ke sini, aku ini mau menenangkan diri. Aku gak mau lagi berurusan dengan kamu. Sayang, tapi kamu jangan gitu dong sayang. Aku nih cinta sama kamu. Iya, aku tahu aku emang salah, tapi aku mau memperbaiki semuanya. Aku minta maaf sayang. Memperbaiki semuanya? Udahlah. Memperbaiki semuanya setelah kamu berselingkuh. Kamu pikir aku laki-laki murahan? Kamu pikir aku laki-laki bodoh? Hikmah, udah cukup ya. Kamu selingkuh di belakang aku. Aku nggak mau, Hikmah. Kamu aja sudah nunjukin sifat buruk kamu sebelum kita ini menjadi hubungan yang serius. Apalagi kita nanti menjalani hubungan yang serius, kamu bisa-bisa berselingkuh nanti waktu nikah. Enggak kok sayang, enggak. Aku mau memperbaiki diri. Nanti kalau aku nikah sama kamu, aku bakal jadi istri yang baik buat kamu. Aduh, udahlah Hikmah. Kamu pikir aku ini mudah dibodohi dengan kata-kata manis kamu? Udah cukup aku berurusan dengan wanita seperti kamu. Aku gak mau disakitin lagi, ngerti kamu? Tapi Mas, aku janji Mas, aku bakal berubah. Kita perbaiki hubungan ini sama-sama ya. Aku nggak bakal ngecewain kamu lagi. Aduh, udahlah Hikmah. Aku ini sekalinya nggak mau tetap nggak mau. Kamu pikir aku bisa mentoleransi perselingkuhan? Enggak Hikmah, aku bukan laki-laki bodoh. Ya kalau keluarga aku tahu perlakuan kamu ini seperti ini, keluarga aku juga nggak bakal ngizinin untuk aku ini ya punya pasangan kayak kamu. Ya makanya kamu jangan bilang-bilang sama mama papa kamu. Aduh, udahlah. Aku minta maaf sayang. Udahlah. Lagian kamu, aku nggak nyuruh untuk datang ke sini. Pulang sana ke kota. Enggak, aku nggak mau pulang. Pokoknya aku mau sama kamu terus. Aduh, udahlah Hikmah. Aku nggak bisa ngurusin wanita seperti kamu lagi, ngerti kamu? Kamu kok gitu sih sayang? Ya udah. Kamunya aja yang terlalu berlebihan. Udahlah, pergi dari sini. Enggak, aku nggak mau pergi, Mas. Sayang, Iya sayang. lagi bersih-bersih. Iya nih. Tamu aku, Mas Danang, belum datang ya sayang? Belum sayang, belum ada orang yang datang ke sini. Oh gitu. Ya mungkin masih di jalan ya sayang? Ya mungkin. Emangnya temen kamu itu ngapain sayang ke sini? Dia itu bukan temen aku sayang. Dia itu adiknya bos Kak Gogon. Terus dia datang ke sini. Dia itu mau cari calon istri. Oh gitu. Tapi kok sampai mau cari calon istri ke desa ini sayang? Emangnya di luar kota nggak ada apa? Iya, aku nggak tahu juga sayang. Iya, aku cuma nurut aja sama Kak Gogon. Soalnya kan dia adiknya bos Kak Gogon sayang. Aku nggak enak. Oh gitu. Emangnya kamu udah dapet apa calon istri yang mau dijodohkan sama siapa? Mas Danang. Iya Mas Danang. Sudah kok sayang, sudah. Orangnya cantik, baik, dan juga pekerja keras. Siapa dia sayang? Sayang tenang aja, nanti bakalan tahu sendiri kok. Tapi Mas Danang nggak apa-apa kan untuk sementara waktu tinggal di rumah ini? Ya nggak apa-apa sih. Lagian kan ada kamar kosong di belakang sayang. Iya sayang, makasih banyak ya sayang. Kamu sudah ngizinin Mas Danang tinggal di sini. Iya sama-sama. Tapi ini Mas Danang mana ya sayang? Kok belum sampai? Aku coba telepon dulu ya sayang. Oh iya iya iya. Takutnya Mas Danang kesasar. Mas Danang. Loh, Mas, loh, Mas Danang ini Apa sih? sebenarnya mau kemana sih? Kok jalannya ke hutan-hutan gini? Mas, udah yuk Mas, kita balik aja ke kota yuk Mas. Hikmah, aku kan tadi sudah bilang sama kamu, kita ini sudah nggak ada hubungan apa-apa.
Ya, tapi aku tuh masih cinta sama kamu, Mas. Mas, kamu kenapa sih, Kalau Mas? kamu cinta sama aku, nggak mungkin kan kamu selingkuh. Sekarang gini deh, kalau misalkan aku selingkuh, terus aku bilang aku ini masih cinta sama kamu, kira-kira kamu terima atau enggak? Iya, aku minta maaf, Mas. Aku hilaf. Tapi kita perbaiki semuanya, Mas. Mas, kita kan udah hampir mau nikah, Mas. Mas, jangan kok malah kayak gini sih. Udah. Lupakan semua angan-angan kamu yang bilang kita ini mau menikah. Aku sudah gak cinta lagi sama kamu, ngerti nggak? Mas, tapi aku tuh bener-bener cinta sama kamu. Aku nggak mau ditinggalin kamu, Mas. Mas, udah yuk, Mas, kita balik lagi ke kota, Mas. Kamu nggak mau ninggalin aku mau lo ninggalin kamu. Mas Danang, kamu kok ngomong kayak gitu sih? Kamu kok tega banget sih sama aku? Mas, emangnya aku kurang apa, Mas? Aku sampai bela-belain loh ngejar kamu ke sini. Iya, itu kan kemauan kamu sendiri. Lagian, aku ini nggak nyuruh kok. Kalau kamu ini suruh ngejar aku ke sini, terus tadi kan aku sudah bilang sama kamu kembali aja ke kota. Ya, tapi aku nggak mau pulang, Mas. Mau kemanapun kamu, mau ke ujung dunia pun, aku bakal ikutin kamu. Soalnya aku nggak mau kehilangan kamu, sayang. Aduh, udahlah Hikmah. Kamu tuh nggak usah ngomong seperti itu. Aku jijik. Lebay banget kamu jadi wanita. Aku tuh bukan lebay, Mas. Aku tuh cuma nggak mau kehilangan kamu. Mas, udah yuk, Mas. Apaan sih Hikmah? Udahlah kamu ini nggak usah pegang-pegang aku. Gini ya. Aku tegaskan sekali lagi sama kamu. Aku ini udah nggak cinta lagi sama kamu. Ngerti kamu? Udah kamu pergi aja sana, pulang ke Bandung. Enggak, sayang. Aku tetap bakal pertahanin Ya kamu. udah. Aku tetap bakal perjuangin Ya kamu. udah. Kalau kamu lambat laun kamu ini aku bikin sakit hati, ya kamu jangan salahin aku. Terus kalau terjadi apa-apa di sini sama kamu, itu di luar tanggung jawab aku. Kamu kesini sendiri, bukan aku yang nyuruh kamu. Ngerti kamu? Sayang, Mas Danang. Oh, ada orang ini. Mau tanya deh. Permisi Mbak. Iya, Mas. Waduh, cantik banget Mbak ini. Apaan sih Hikmah? Pulang sana. Enggak, aku mau ikut kamu, Mas. Permisi, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Gini Mbak, maaf sebelumnya. Saya ini mau tanya alamatnya Mas Samsul. Dia punya kakak namanya Gogon. Mbaknya tahu? Oh, Mas Samsul adiknya Mas Gogon. Iya Mbak. Oh, iya Mas, saya tahu. Wah, alhamdulillah deh Mbak. Kalau Mbaknya ini tahu. Ini jalan ke rumahnya Mas Samsul itu kemana ya Mbak? Jalan ke rumah Mas Samsul, nanti Masnya lurus aja. Nah, nanti di depan ada pertigaan, Mas belok kiri. Belok kiri ya. Habis itu lurus, ada pertigaan lagi, Mas belok kanan. Nanti lurus lagi, mentok, ada kandang sapi. Iya. Mas belok kiri. Nanti lurus saja, ada rumah cat warna kuning. Itu rumah Mas Samsul. Oh, iya Mbak, ya Mbak. Makasih banyak ya. Iya, rada ribet memang Mas. Iya. Wah, kesempatan ini. Bisa kabur dari Hikmah. Terima kasih sebelumnya ya Mbak, sudah bantu saya. Iya Mas, sama-sama. Mungkin ada yang mau saya bantu lagi. Nanti Mas kalau bingung tinggal tanya aja sama orang-orang sekitaran sana. Semuanya pasti tahu kok. Iya Mbak. Soalnya saya dari luar kota, makanya itu saya bingung. Iya, kelihatan Masnya bukan orang sini. Iya. Makasih ya Mbak. Iya. Loh, kok malah lari sih? Lucu banget mbaknya sampai ditinggal. Tapi kalau dilihat-lihat keren juga ya Mas itu. Bukan orang sini, kelihatan. Kayaknya ini deh. Assalamualaikum. Salam. Mas Danang. Loh, Mas Samsul. kok langsung kayak gitu, Mas? Mas Danang kesasar. Oh, enggak kok Mas Samsul. Saya enggak kesasar. Cuman saya buru-buru aja Mas.
cari alamat Mas Samsul ini. Oh gitu. Saya minta maaf Mas. Saya nggak bisa nunggu di jalan utama. Iya Mas Samsul, nggak apa-apa. Ternyata alamat rumah Mas Samsul ini Saya bantu Mas. ke jalan utama ini masih jauh ya Mas. Iya Mas, masih jauh. Aduh. Masalah Mas kalau pelosok kayak gini Mas. Iya. Kenalin, ini istri saya Mas. Oh, Mas. iya Mbak, saya Danang. Nah, saya Ica Mas, istrinya Mas Samsul. Oh, iya. Gimana Mas di perjalanan? Alhamdulillah Mas Samsul, perjalanan saya dari Bandung ke sini alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Mas. Tapi ngomong-ngomong maaf, saya ini nggak bawa oleh-oleh dari Bandung. Gak apa-apa Mas. Kita berdua gak butuh oleh-oleh kok Mas. Iya Mas Samsul. Ya, saya cuma sungkan aja Mas. Dari kota ke sini nggak bawa buah tangan untuk Mas Samsul. Aduh, udah Mas, gak apa-apa. Lagian Mas Gogon kalau pulang sering kok beli oleh-oleh khas Bandung ke sini. Udah Mas Danang, gak usah seperti itu. Iya Mas Samsul. Saya cuma nggak enak aja. Oh iya Mas, tapi saya ini baru sampai desa ini sudah dibikin kaget loh Mas. Kaget Mas? Iya. Kaget kenapa? Mas Danang dijahatin? Loh, bukan Mas. Ya tadi Mas, waktu saya ini kebingungan cari alamat rumah Mas Samsul. Iya Mas. Saya itu ketemu seorang gadis, tapi sepertinya dia itu kerjanya petani Mas. Soalnya bawa perlengkapan petani seperti itu. Terus saya terkejut. Wah, ternyata wanita di desa itu ada juga yang cantik Mas. Bahkan saya itu ya Mas, jarang-jarang sih melihat wanita secantik dan senatural itu di kota. Terus kalau dilihat-lihat juga, dia itu nggak pakai makeup apa-apa Mas. Oh gitu Mas. Saya pikir ada apa Mas. Ya kalau wanita di sini emang cantik-cantik Mas. Cantiknya itu natural. Iya, Mas. Makanya Kak Gogon nyuruh Mas Danang datang ke sini untuk kenalan sama orang sini Mas. iya Mas. Tapi Mas Danang tenang aja. Orang yang mau dikenalin sama Mas Danang jauh lebih cantik dari orang yang tadi ketemu sama Mas Danang. Mas Samsul sudah kayak bisa pikiran saya aja. Bener Mas, orang yang mau dikenalin sama Mas Danang ini orangnya super cantik, orangnya baik, dan juga pekerja keras Mas. Mas, udah, Mas Samsul itu jangan membela-bela wanita di depan istrinya kayak gini. Nanti cemburu gimana? Gak bakalan Mas. Iya. Saya gak mungkin cemburu. Iya Mas. Tapi sebelumnya makasih ya Mas. Mas Samsul ini sudah menyambut saya ini dengan baik. Iya Mas, sama-sama. Ya udah, mending kita langsung masuk aja. Mas Danang ini kan capek. Mas Danang kan butuh istirahat. Iya Mas. Tapi ngomong-ngomong saya mau tanya ini Mas. Kalau Mas Samsul ini sudah menemukan orang yang mau dijodohkan sama saya, kira-kira kapan ya saya bisa ketemu? Iya, mungkin besok Mas. Besok? Iya, Oke deh kalau kayak gitu. lebih saya cepat, siap. lebih baik. Nah, bener itu. Tapi Mas Danang istirahat dulu Mas. Iya Mas. Iya siap. Sama istri saya sudah disiapin makan. Iya Mas. Iya tuh, saya sampai gak enak ngerepotin kayak gini. Udah mari, biar saya bantu Mas. Gak apa-apa. Oh iya Mas. Mari Mas. Mari. Kok berhenti di sini Mas? Iya, janjiannya di sini Mas. Di sini Mas? Iya, udah duduk aja. Waduh, saya kira mau ketemuan di kafe-kafe gitu Mas. Iya, enggak lah Mas. Janjiannya di sini. Oh gitu. Iya Mas, siap. Tapi saya ini kok grogi ya Mas? Grogi Mas. Iya. Udah Mas, tenang aja. Kan ada saya di sini. Iya juga sih.
Iya ya, tapi semoga aja deh pertemuan ini berjalan dengan lancar. Amin. Oh iya Mas, ngomong-ngomong, Mas Danang kenapa sih kok mau cari calon istri di desa ini? Padahal kan di kota itu banyak cewek-cewek yang cantik. Jadi gini Mas, sebelum saya memutuskan untuk mencari jodoh di sini itu, sebenarnya saya ini punya pacar, tapi pacar saya itu nggak mau baik sama saya. Ya maksudnya dia itu berperilaku buruk, padahal saya ini sudah punya niatan baik mau menikah sama dia. Ternyata dia selingkuh. Oh gitu Mas, ternyata Mas Danang diselingkuhin. Makanya Mas Danang cari calon istri di desa ini. Iya Mas, dan harapan saya mencari jodoh di sini itu ya wanita di sini tuh lebih baik daripada wanita di kota. Amin, amin Mas. Tapi saya yakin Mas, cewek di sini itu beda dengan di kota. Saya yakin cewek di sini itu tulus-tulus. Iya Mas, amin amin. Saya pokoknya mempercayakan hal ini sama Mas Samsul ya. Ya Mas. nanti pokoknya kalau misalkan saya disakitin atau belum diselingkuhin, biar saya nyalakan Mas Samsul sepenuhnya. Iya, tapi jangan kayak gitu juga Mas. Ya bukan sepenuhnya itu salah saya. Iya Itu kan sih. salah perempuannya sendiri. Iya juga sih Mas. Tapi Mas, kalau misalkan orang yang dijodohkan sama saya ini dan orang yang dipilihkan sama Mas Samsul ini terbaik buat saya akan langsung menikahi dia Mas. Saya akan menikah 2 hari 3 malam. Serius Mas Danang? Iya, saya akan menyelenggarakan acara pernikahan yang mewah banget. Nanti Mas Samsul datang ya ke Bandung. Ya jelas datang lah Mas. Masa iya saya gak datang? Ya Mas, tenang aja. Semua tiketnya Mas tinggal pilih. Mau naik travel, mau naik bis. Kalau naik pesawat masih belum bisa. Tinggal pilih aja, biar saya yang tanggung semuanya. Ah, iya Mas. Ya mudah-mudahan wanita ini cocok dengan Mas Danang. Amin, amin Mas. Tapi ini masalahnya kok masih nggak ada wanitanya di sini ya Mas? Iya Mas. Ya udah Mas, saya telepon dulu Mas. Takutnya wanitanya itu lupa. Oke, siap-siap. Ternyata wanita di sini juga pelupa ya? Bukan gitu Mas. Iya, iya Mas. Loh, tuh Mas, wanitanya sudah datang. Loh, Oh, itu Mas Samsul. Tapi kok kayak nggak asing ya? kan banyak kemarin. Assalamualaikum Mas Samsul. Waalaikumsalam, Loh. Mbak Devi. Mbak, Mas yang kemarin? Loh, kalian berdua sudah pernah ketemu? Iya Mas. kemarin kan saya bilang kalau saya ini ketemu sama wanita kayaknya ingin jadi petani. Ini orangnya. Oh, berarti Mas Danang yang bilang ketemu sama wanita, wanitanya Mbak Devi. Iya Mas Iya. Samsul. Kebetulan Wah. kemarin Mas ini nanya alamat Mas Samsul. Pantesan aja. Saya Danang. Mas Danang bilang cantik. Devi. Jadi gini, Mbak, orang yang mau dikenalin sama Mbak Devi, ya Mas Danang ini. Oh, Mas ini. Iya, Mbak. Nah, panggil Danang aja nggak apa-apa. Iya Mas Danang. Kok sama-sama canggung? Iya. Biasalah Mas Samsul. Kalau pertama kali ketemu wajar seperti ini. Gitu ya. Aduh, tapi saya malu. Saya minta maaf ya Mas. Kalau saya memang bisanya cuma berpenampilan seadanya. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Saya malah lebih suka wanita yang natural. Ya maksud saya kan ini baju saya jelek, sedangkan Masnya kelihatan kalau orang kota. Oh, kalau tentang hal itu Mbak, pakaian ini bisa dipoles. Iya, gimana? Cocok. Kalau saya sih cocok. Karena
Aku nggak tahu kalau Mbak Devi. Eh, Coba tanyakan langsung, Mas. Nggak apa-apa. Mbak Devi, kalau saya sih cocok. Kalau saya sih iya aja sih Mbak. Dan juga kan kita ini sudah ketemu kemarin. Terus respon Mbaknya ini juga welcome banget sama saya. Tanpa harus menjelaskan panjang lebar, saya juga sudah tahu kok kalau Mbak ini orangnya baik. Mas Danang bisa aja. Tapi apa benar Mas? Masnya mau kenalan sama orang seperti saya? Ya beneran lah Mbak. Buktinya aja saya datang ke sini sama Mas Samsul. Terus Mas Samsul kan juga sudah bilang sama Mbak Devi tujuan saya ke sini tuh untuk apa? Iya Mas Samsul udah cerita semuanya sama saya. Cuman saya masih nggak percaya aja kalau Mas mau sama perempuan seperti saya. Tapi tunggu Mas. Bukannya kemarin Mas itu bawa perempuan ya? Perempuannya Mas tinggal lari. Oh, Hikmah Mbak. Itu mantan saya Mbak. Hah? Mantan? Iya. Loh. Tapi kok maksudnya? Jadi gini Mbak. Saya jelaskan. Mbaknya itu jangan netting dulu. Jadi dia itu mantan saya yang selalu ngejar-ngejar saya. Tapi dia itu sudah saya tolak. Saya sudah nggak mau sama dia. Makanya kemarin saya tinggal lari gitu. Tenang aja. Tapi beneran udah jadi mantan Mas? Beneran Mbak. Iya kan? Iya, Mbak Devi. Tenang aja, cerita sama saya. Iya. Bukan apa, takut ada salah paham Mas Samsul. Oh, tenang aja, mengenai hal itu bisa saya jamin Mbak. Tapi gini Mbak, tujuan saya ini minta dikenalkan sama orang desa sini itu saya niatnya mau langsung menikah. Ya bukan karena apa, dilihat dari usia saya ini sudah matang. Terus orang tua saya juga menuntut untuk saya segera menikah agar segera punya momongan. Iya Mas. Jadi ya sepertinya kalau misalkan kita sudah sama-sama cocok nih Mbak, kayaknya nggak perlu kita ini kayak pacaran, lebih baik langsung menikah saja. Iya Mas, saya paham. Cuman saya butuh waktu untuk mengenal lebih dalam Mas. Saya takut, ya namanya menikah, saya maunya sekali seumur hidup kan Mas. Jadi saya butuh waktu untuk saling mengenal agar kita nggak cuma menerima kelebihan aja Mas, tapi juga kekurangan. Siap, tenang aja Mbak Devi. Saya di sini sekitar 1 minggu kok. Jadi ya Mbak Devi juga bisa tahu karakter saya seperti apa. Iya Mas Danang. Berarti kemarin saya waktu ketemu Mbak Devi itu, Mbak Devi ini bekerja sebagai petani. Iya betul, saya bekerja sebagai petani. Kalau Mas Danang sendiri kerja apa? Kalau saya rahasia Mbak. Nanti ketika Mbak Devi ini datang ke kota Bandung, Mbak Devi bakal tahu sendiri pekerjaan saya ini sebagai apa. Wah iya Mas. Duh, kota Bandung bukan kota yang besar ya. Jadi rasanya pasti cewek di sana cantik-cantik, sama kayak mantan Mas Danang yang kemarin. Aduh Mbak, udahlah. Lebih baik jangan membahas hal-hal yang lain, apalagi orang ketiga yang mempengaruhi nanti bagaimana kita ke depannya. Iya Mas. Maaf Mbak, bukan saya melihat gombal. Nah, tapi gimana mengenai hal ini? Selain mau mengenal lebih jauh, apa ini tidak ada masalah kalau kita ini saling dekat? Kayaknya cocok deh. Iya Mas, nggak ada masalah kok. Seperti ini. Ya dong Mas. Kenapa ya Mas? Enggak ada Mbak Devi. enggak apa-apa. Ya, Ngomong-ngomong, rumah Mbak Devi dari sini nih jauh ya? nggak begitu jauh kok Mas. Oh iya ya. Kalau di desa itu kan mayoritas orangnya suka kayak rujak, ya bener ya. Betul.
punya sawah mungkin. Ternyata kamu ada di sini, permaisuriku. Hah? Aku ini mau ke rumah kamu. Aku kelihatan kamu di sini, ya aku berhenti. Kamu ngapain di sini? Mas Agung, maaf ya Mas. Kenapa sih setiap hari Mas Agung itu harus ngeganggu saya? Saya capek Mas, saya Aku risih. ini bukan mengganggu kamu, tapi aku ini pengen ketemu kamu. Iya, tapi kan Mas Agung. Terus ini laki-laki ini siapa? Kok kamu ngomong sama dia? Saya kenalannya Mbak Devi ini. Hah? Kebetulan saya Danang dari Bandung. Udah. Kenalan kamu, Devi? Iya Mas. Mas Danang ini dikenalin saya ke Mbak Devi. Iya, calon suami saya Mas Agung. Hah? Calon suami, Devi? Iya Mas Agung. Tunggu dulu. Sejak kapan kamu punya pacar? Iya, saya memang nggak pernah punya pacar, Mas. Cuman Mas Danang ini temannya Mas Samsul, dan Mas Samsul bilang sama saya kalau Mas Danang ini jauh-jauh dari Bandung mau kenalan sama saya. Ya, nggak cuma sekedar kenalan sih, Mas. Mas Danang ngajak serius. Tunggu. Naik apa dia ke sini? Devi, kalau dia masih di bawah aku, mending kamu terima aja cintanya aku. Kan kamu tahu sendiri, aku ini dari dulu memang suka sama kamu. Iya, saya tahu Mas Agung. Cuman saya kan nggak pernah mau sama Mas Agung. Saya juga udah sering nolak Mas Agung, tapi Mas Agungnya aja yang. Iya, tapi Devi, setidaknya kamu menolak aku. Kamu cari yang lebih sempurna daripada aku. Apalagi orang ini orang mana? Bandung. Orang Bandung. Kamu gak tahu, Devi, bebet bobotnya itu gimana, keluarganya dia itu seperti apa. Tapi Mas Samsul juga sudah mengenal keluarga saya kok. Iya Mas Agung. Kamu juga, Cul. Kan kamu tahu sendiri, aku ini cinta sama si Devi, aku suka sama si Devi. Kamu malah ngejodohin orang lain sama si Devi. Ya tapi kan Mbak Devi setahu saya gak punya pacar Mas, dan Mbak Devi gak mau sama Mas Agung. Iya betul Mas Agung. Ya setidaknya, Cul, kamu cari pasangan kalau memang buat si Devi, cari di atasnya aku. Ini aja dia gak naik apa-apa, gak bawa kendaraan. Mas Agung, Kalau aku sudah jelas, aku di sini anaknya kepala desa. Aku orang kaya. Iya Mas, Mas saya Agung. tahu. Tapi Mas Danang ini orangnya baik kok. Cuma modal baik di zaman sekarang. Mas, aku kasih tahu ya sama kamu, orang Bandung. Kalau kamu cari jodoh, apalagi ke desa kayak gini, setidaknya kamu itu harus mapan. Gini ya, Mang. Saya jelaskan sama Mangnya ini ya. Saya kan jauh-jauh dari Bandung ke sini untuk mencari jodoh karena di sini sudah disediakan kenalan sama Mas Samsul ini. Jadi ya menurut saya fair-fair aja dong. Saya mau sama siapa aja. Tapi Terkecuali orangnya ini nggak mau sama saya. Tapi setelah hari ini kamu tahu ada yang cinta sama si Devi di atas kamu, contohnya aku ini. Seharusnya kamu sadar sekarang. Ya. Kamu bilang sama si Devi, kayaknya nggak bisa dilanjutin deh, Dev. Aduh, Mas Kalau Sam. menurut saya, Mas, bukan saya yang seharusnya ngomong seperti itu. Seharusnya kita berdua menentukan mana yang diantara kita yang dipilih. Seharusnya kamu nggak usah ngomong seperti itu. Sebelum kamu, Devi, menjawab seperti itu, kamu balik kanan dulu. Kamu bukan setara sama aku, bukan musuhnya, bukan Mas kelasnya. Agung, udah ya Mas. Sekarang ini bukan setara-setaraan Mas, tapi ya saya memang nggak pernah tertarik sama Mas Agung, dan saya sudah menerima ajakan serius Mas Danang. Devi, gimana mau berkembang kehidupan kamu, Devi? Ya aku mohon maaf aku ngomong kayak gini sama kamu. Kamu ini kan bisa dikatakan orang menengah ke bawah. Loh. Kalau semisal kamu cari pasangan yang kaya seperti aku, apalagi aku di sini anaknya kepala desa, Devi. Aku jamin kehidupan kamu nanti ke depannya pasti bahagia. Aku banyak uang. Sekarang apa-apa itu harus uang, Devi. Mas, gini ya Mas. Mas boleh Mas cinta sama Mbak Devi ini. Mas boleh mengharapkan Mas ini harus menikah sama Mbak Devi. Tapi tolong Mas, kalau cinta itu laki-laki tidak merendahkan Mas, ngerti nggak? Mas, saya ini nggak merendahkan si Devi. Saya ngomong sesuai fakta. Kalau Devi mau berubah hidupnya, harus mencari pasangan yang lebih kaya daripada si Devi. Contohnya ya aku. Dev, udahlah. Mending kamu turutin aja apa mau aku. Kamu terima cintanya aku, kamu pacaran sama aku. Tapi maaf ya Mas Agung, saya dari dulu sampai sekarang nggak pernah ada perasaan sama Mas Agung. Mau dipaksa atau dicoba kayak gimana pun,
saya tetap nggak ada rasa sama Mas Agung. Devi, kalau soal perasaan, kesampingkan dulu Devi. Yang terpenting sekarang, mapan dulu. Kalau kamu sama aku kan udah mapan. Jadi, kalau menurut aku sih, kamu kedepannya pasti bahagia kalau sama aku. Iya, tapi maaf Mas Agung, saya nggak bisa kayak gitu. Walaupun menurut Mas Agung kehidupan saya ini serba kekurangan, saya nggak bisa Mas. Buat saya perasaan itu nomor 1. Loh, Devi, emangnya kamu gak kasihan sama orang tua kamu? Orang tua kamu itu pengen ngelihat anaknya dapat pasangan orang kaya. Mas. Aku yakin. Dijaga ya perkataan Mas Agung. Maaf sebelumnya. Mas siapa namanya? Mas Agung. Agung. Mas Agung. Mas Agung, saya sampaikan Mas, cinta itu tidak harus memiliki Mas. Jadi orang yang dicintai sama Mas itu belum tentu dia itu menjadi jodoh Mas. Mas, sekarang gini aja. Mas Agung ini cinta sama Mbak Devi sejak dulu, tapi Mbak Devi ini tidak mau sama Mas Agung. Berarti itu kesempatan saya. Biarkan saya mencoba. Ya kalau misalkan Mbak Devi ini ya sudah menjalani hubungan sama saya, tapi kita berdua tidak ditakdirkan untuk berjodoh, ya saya nggak mau memaksakan ambisi Tapi saya kok. aku ini gak rela kalau ngelihat wanita yang aku cintai punya pasangan kayak kamu. Loh, Kamu, wah gagah, aku dari Bandung, wih keren, Ya terus? kota, tapi malah kesini nggak bawa kendaraan. Oh, Mas, Dari situ sudah pasti kamu itu orang miskin. Mas tahu nggak jarak Bandung ke sini tuh berapa jam? Ya mana aku tahu. Nah, makanya itu Mas, Bandung ke sini hampir 24 jam. Kalau lagian. misalkan saya bawa kendaraan dari sana kan itu juga membahayakan. Ya, Jadi ya saya lebih baik naik angkutan umum. Terus ya, Mas ini kan juga nggak tahu kehidupan saya ini seperti apa. Jadi tolong jangan sok tahu. Lagian, saya juga nggak mempermasalahkan Mas Danang naik apa. Loh, Devi, soal itu penting. Kakak, ngapain ya? Kakak. Kok? Pasti sama Mas Gogon ini. Kakak gimana? Loh, tuh kan bener, Kak Gogon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, Halo. Kak. Ya, Dek. Ya. Gimana kamu sehat? Mas Sehat. Gogon. Alhamdulillah. Sehat. Gimana? Sehat juga, Dek. Gon. Ya, Bos. Gimana, Dek? Kamu di sini baik-baik aja kan? Alhamdulillah Kak, aku di sini baik-baik aja. Baru cuma sehari. Tapi Kak, ini Gimana? ada kabar baik. Ini orang yang dijodohkan sama Mas Samsul, namanya Mbak Devi. Orangnya Oh, cantik Kak. ternyata ini. Iya Kak. Tapi gimana Kak? Ngomong-ngomong, Kakak cocok nggak sama orang ini? Cocok, Dek. Cantik orangnya. By the way, namanya siapa? Namanya Devi Kak. Tapi Kak, nih ada kabar baik Kak. Mbak Devi ini katanya mau menjalani hubungan yang serius dengan adik. Cuman tapi dia itu mau kenal adik lebih dalam dulu Kak. Ya gak masalah lah, Dek. Emang seperti itu prosesnya. Yang terpenting Dek Devi ini mau niatan serius sama kamu. Iya Kak. Tapi ya yang terpenting adik ini sudah mendapatkan restu dari keluarga. Kalau misalkan cocok ya mau sampai kapanpun Mbak Devi ini kenal lebih dalam adik siap kok Kak. Iya. Masnya ini siapa ya? Kok manggil adik sama laki-laki ini? Saya kakak kandungnya Danang. Hah? Emangnya masnya ini siapa? Teman kamu? Mas Gogon, bukan. Bener Mas. Iya, Dek Agung, bener. Ini namanya Agung. Dia tuh bilang katanya kalau dia tuh anak kepala desa di sini. Iya, Bos, bener. Dari dulu suka sama Devi. Dia aja ngelarang adik untuk dekat sama Devi. Katanya kalau kamu masih di bawah aku nggak boleh dekat sama si Devi. Maaf ya Mas, saya memang bukan anak kepala desa. Tapi saya naik mobil bukan naik motor. Ini gimana, Gon? Tapi nggak bakal ngerusak hubungan adik aku sama Dek Devi ini kan? Udah Bos. Tenang Kak. Tapi Devi ini nggak mau, cuman dia itu ngejar-ngejar. Tapi kalau misalkan ya dia itu sudah tahu Devi ini sama aku dan ya dia tuh maksa-maksa. Mas Dan. Kalian tahu dari dulu, dari SMP, SMA, adik ini juara silat. Ya udah, banting aja. Kakak biar- percaya sama kamu. Biar kenal adik lebih dalam. tapi maaf sebelumnya, Iya. apa ini nggak seperti kesenjangan sosial ya? Mbak, Kehidupan saya
Saya orang Gini ya Mbak Devi, Mbak Devi ini nggak usah bilang ini kesenjangan sosial. Karena kenapa? Ya mungkin ini sudah takdir yang ditulis sama Allah untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing. Jadi Mbak Devi ini nggak perlu mengkhawatirkan tentang penerimaan Mbak Devi di keluarga kami. Saya kalau misalkan sudah memilih, semua keluarga saya ini pasti setuju. Mas, tapi maaf keadaan keluarga saya. Mbak ataupun Dek Devi ini kan sudah dengar sendiri dari adik saya, ya kan? Jadi untuk penjelasan dari saya rasa sudah tidak perlu. Kak, gini Kak, Mbak Devi ini dia itu kerjanya jadi petani. Nah, kebetulan kan kakak di Bandung punya kebun stroberi. Nah, Jadi Mbak Devi tapi ini bukan sebagai petani, sebagai pemilik, calon pemilik kebun stroberi. Ya Ya kan? Allah, kayak di TV-TV. Jadi ini gimana? Mending Bos Kevin mampir dulu bos ke rumah saya bos. Boleh Gon. Iya mas. Bos Danang gimana di sini betah kan? Alhamdulillah saya betah. Tadi malam aja diajak mancing sama Samsul. Iya Iya, kak. Bos. Mas Danang ini seneng mancing. Iya. Ya udah bos, mending Bos Kevin ke rumah saya. Boleh Gon. Sekalian istirahat Iya, sebentar. Soalnya kan perjalanan dari Bandung itu ya agak jauh. Iya bos. Udah bos. Silakan bos. Udah yuk. Mbak Devi, gimana kalau kita ke rumah Mas Samsul? Nanti sekalian kakak saya ini supaya ke rumah Mbak Devi ya. Nah, Iya boleh. Mari. Ayo. Kamu dulu. Aku masih mau. oh iya. Permisi ya Kang. Mas. Wangi Mas. Kak, duluan Kak. Ya. Ini langsung mau ke rumah, Mas? Iya, Oh, tapi rumahnya seadanya. enggak apa-apa. Ya Allah, kok malah kayak gini sih? Ternyata orang yang dari Bandung itu orang kaya, mobilnya aja kayak gitu. Terus barusan aku denger punya kebun stroberi. Berarti kalau kayak gini ceritanya, aku pupus deh untuk bisa dapetin si Devi. Ya Allah, apa si Devi ini bukan jodoh hamba ya? Ya udah deh, mending aku pulang aja. Takutnya orang yang dari Bandung itu balik lagi malah menghina aku.